Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat file transfer protokol atau FTP dalam OS Fedora versi 32. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anggita Aulia. Nama saya Yulia Nur Azizah. Nama saya Winda Nur Wulandari. Berikut hasil kerja kami. Pengertian FTP. File Transfer Protocol atau biasa disingkat dengan FTP adalah Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server tertentu atau komputer sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download dan dapat mengirimkan file ke server atau upload. FTP saat ini banyak digunakan dalam pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Yang dilakukan untuk membangun file transfer protokol server pada sistem operasi Fedora versi 32 adalah dimulai dengan login sebagai super user pada sistem operasi Fedora yang telah diinstalkan sebelumnya. Kemudian kalau sudah, sebelum kita lanjut ke file konfigurasi FTP-nya, kita harus men-setting IP-nya terlebih dahulu dengan menggunakan perintah nmcli modify. INP0s3 adalah menunjukkan interface yang digunakan. Kemudian IPv4 address dan IPv4 gateway adalah mendeskripsikan IP, netmask, serta gateway yang digunakan untuk membangun FTP server. Kalau sudah, dilanjutkan dengan install paket FTP dengan menggunakan perintah yang ditunjukkan seperti pada gambar. Tunggu sampai proses install selesai. Kalau sudah, baru dilanjutkan dengan konfigurasi file FTP yang terletak pada file vsftpd.conf dengan menggunakan perintah nano/etc/vsftpd/vsftpd.conf. Kemudian ada beberapa bagian yang harus di-uncomment dengan menghilangkan tanda pagar. Yang pertama adalah uncomment pada bagian ASCII upload enable serta ASCII download enable. Uncomment dengan menghilangkan tanda pagar sebelum kata ASCII. Kemudian yang kedua adalah uncomment pada bagian CRUD local user serta CRUD list enable. Bagian ini digunakan untuk menentukan daftar eksplisit pengguna lokal untuk CRUD ke home directory. Kemudian yang ketiga, kita harus uncomment dan mengubah listen no menjadi listen yes. Karena ketika listen direktif diaktifkan, vsftpd berjalan dalam mode mandiri dan listen pada soket IPv4. Sedangkan kita juga harus mengubah pada bagian IPv6 listen no listen yes menjadi no. Karena jika diaktifkan dia akan listen ke IPv6. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibnu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan tentang bagaimana proses instalasi FTP server pada OS Fedora versi 32 yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yulia. Lanjut di bagian paling bawah, tambahkan komen-komen berikut. Nah, di paling pertama itu dalam komennya itu dalam komentar ditunjukkan specify directory tab kurung if don't specify user homes, if don't specify user homes directory become FTP home directory. Nah, maksudnya jika kita tidak menambahkan home directory-nya dari FTP ini, maka si user home directory itu menjadi halaman defaultnya. Nah, di sini kita local root-nya menjadi public HTML. Nah, selanjutnya di bawahnya itu ada use local time. Nah, di sini kita set menjadi yes agar menggunakan waktu lokal. Nah, selanjutnya di paling bawah itu terdapat komen turn off for secom filter if cannot login at this light. Nah, maksudnya di sini secom sandbox-nya kita no atau tidak gunakan.
Nah, selanjutnya bisa kita lihat di layar. Di paling bawahnya lagi ini kita tambahkan allow chroot to edit directory. Nah, di sini maksudnya agar si user yang terdaftar di chroot itu bisa mengubah direktorinya gitu. Jadi mendapat akses untuk mengubah. Nah, di sini itu perintahnya allow variable chroot sama dengan yes. Dengan kata lain, nama-nama pengguna yang terdapat di chroot bisa mendapatkan akses untuk mengubah atau ya pokoknya mengubah dari file yang ada di FTP ini. Nah, selanjutnya kita buka chroot list menggunakan perintah yang dapat dilihat di layar, yaitu nano etc vsf tpd chroot list. Nah, di sini saya mendapatkan di sini terdapat komen, yaitu add users you allow to move over their home directory. Nah, maksudnya home directory ini bisa dia ubah, bisa dia otak-atik gitu. Nah, di sini yang bisa yaitu user atas nama Fedora. Tapi di sini saya belum menambahkan user atas nama Fedora, maka nanti kita harus tambahkan user atas nama Fedora ini. Nah, di sini kita enablekan dulu vsftpd menggunakan perintah systemctl enable strip no vsftpd. Nah, di sini di bawahnya itu created symlink. Nah, di situ linknya telah dibuat. Nah, selanjutnya di bawahnya itu firewall strip cmd strip add service ftp strip permanen, dengan tujuan si firewall ini membuka blokir untuk pelayanan FTP, dan menambahkan pelayanan FTP agar tidak diblokir oleh firewall yang berjalan dan diaktifkan secara permanen. Selanjutnya di bawahnya si firewall ini di reload agar perintah yang tadi kita masukkan itu berjalan di firewall. Nah, selanjutnya ini opsional, bisa kita lihat di layar. Ini merupakan perintah yang kita gunakan ketika shell Linux itu di-enable. Jadi maksudnya shell Linux itu kan merupakan portal keamanan yang terdapat di dalam Linux. Nah, jika shell Linux ini menyala, maka kita gunakan perintah ini, setSable strip p ftpd _full _access on. Nah, di sini portal keamanan dari Linux akan mengizinkan pelayanan full dari FTP sehingga tidak ada pemblokiran apa-apa lagi. Nah, ini hanya opsional. Nah, selanjutnya karena kita tadi telah menyeting bahwa yang disetujui adalah user atas nama Fedora, maka kali ini bisa kita di layar. Ini merupakan proses di mana menambahkan user atas nama Fedora. Nah, di sini add user Fedora. Di sini cuman ada satu NAS di mana mailbox filenya sudah ada di si Fedora ini. Nah, selanjutnya kita setting password untuk Fedora menggunakan perintah passwd. Kemudian di sini dapat dilihat di layar bahwasanya di situ muncul peringatan bad password. Password is shorter than 8 characters. Nah, karena di sini saya menerapkan password yang sama dengan nama usernya itu Fedora. Nah, selanjutnya bisa dilihat di layar, saya menggunakan perintah chmod untuk memberikan akses kepada user atas nama Fedora. Nah, di situ chmod 775 -r /home/fedora. Nah, tujuannya untuk memberikan akses read, write, sama edit ke user Fedora. Nah, mungkin cukup sekian dari langkah-langkah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ke proses pengujian. Anonymous FTP server, langkah-langkahnya sama seperti yang telah dipaparkan, namun ada beberapa konfigurasi yang harus diubah. Yang pertama pada file vsftpd.conf, di situ ada perintah anonymous enable, kita uncomment kemudian ubah no menjadi yes agar user unknown dapat memiliki akses ke FTP tanpa melakukan autentikasi terlebih dahulu, tanpa harus memasukkan username dan password terlebih dahulu. Kemudian uncomment juga pada bagian unknown upload enable,
Kalau sudah, save konfigurasinya. Kemudian ditambahkan pula baris perintah seperti yang ditunjukkan pada gambar. Baris perintah ini berfungsi untuk memberikan akses penuh kepada user anon agar mereka dapat mengupload file pada direktori FTP yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian restart paket VS FTPD-nya. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian. Pertama-tama kita akan membuka CMD pada klien virtual. Lalu kita akan mengecek koneksi, yaitu dengan cara ping 192.168.43.100. Kemudian kita akan membuka dokumen untuk melihat isi dari file server FTP dengan cara FTP 192.168.43.100. Ini merupakan isi file dari server FTP. Kemudian kita akan masuk ke direktori dari klien, yaitu dengan cara cd/kelompok6. Kemudian kita akan masuk ke direktori dari FTP server, yaitu dengan cara FTP 192.168.43.100. Kemudian kelompok 6, kemudian masukkan password. Maka login berhasil. Kemudian kita akan masuk ke direktori file dari FTP server tersebut, yaitu dengan cara cd/var/ftp/pub. Ini merupakan tempat server FTP menyimpan filenya. Kemudian pada server FTP lakukan yang sama, yaitu cd/var/ftp/pub. Kemudian ls untuk melihat file apa saja yang sudah ada di dalam sana. Kemudian pada klien kita akan mengambil file dari server dengan cara get. Nah, maka file dapat terambil. Kemudian kita akan coba mengupload file dari klien ke server dengan menggunakan perintah put lokal min kelompok 6.txt merupakan file yang akan diupload ke server. Kemudian kita akan cek dengan cara melakukan ls. Maka file tersebut secara otomatis berhasil terupload. Dan pengujian selanjutnya dengan klien Windows 10. Pertama, kita ke File Explorer, kemudian pilih Network dan ketikkan FTP dari server. Kemudian akan disuruh mengisi username dan password. Username sendiri yang telah kita buat, yaitu Fedora, dan passwordnya Fedora. Kemudian masuk ke server FTP, akan ada folder test from server. Kemudian kita buka, terdapat file test.txt dan kita copy menuju direktori Windows 10. File berhasil tercopy. Kemudian kita coba buka file tersebut yang isinya ini transfer file dari server. Kemudian ada file test client.txt, kita coba buka, isinya test file dari klien. Kemudian kita coba pindahkan file dari Windows 10 ke server FTP dengan cara di copy. Kemudian sebelum dipindahkan kita membuat folder baru, yaitu dari klien. Kemudian kita copy dalam folder tersebut. Kemudian teks tersebut sudah tercopy dan dikopikan ke dalam test from server. Kita coba lihat dalam FTP server dengan masuk ke direktori home/fedora. Lalu kemudian di ls terdapat folder dari klien dan test from server. Kita masuk ke folder dari klien. Kemudian di ls akan ada test client.txt.
dan kita buka dengan menggunakan perintah nano. Dan isinya test file dari klien. Berarti pertukaran data antara klien Windows dan server berhasil dilakukan.